Yori Pisen. Raksa Art Production. Tersuruk dalam lumpur cinta. Tersuruk dalam lumpur cinta. Tersuruk dalam lumpur cinta. Semua salahku. Kita sama-sama bersalah. Kalau begitu, mengapa tidak mau memaafkan aku? Aku tidak dapat memaafkan diriku sendiri. Dia masih begitu muda. Aku yang memaksakan kelahirannya. Dan aku pula yang memaksanya mengakhiri hidupnya. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. PT Dankos Laboratoris mempersembahkan serial Sandiwara Radio Tersuruk dalam Lumpur Cinta. Karya Mira W. Skenario Abdi Wiyono. Tersuruk dalam Lumpur Cinta episode ke-6 ini didukung oleh Lia Haidir sebagai Dr. Ananta, Bahar Mario sebagai Permadi, Wit Hendra sebagai Mantri Tarno, Astriyati sebagai Ibu Dr. Ananta, Fernando sebagai Ayah Dr. Ananta, Wiwin Chandra sebagai Ananta Kecil, dan Andi Maragau sebagai Dr. Risman. Teknik dan montase Z. Lesmana dengan sutradara Abdi Wiyono. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi
walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya, Mengapa Spiradan? karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertussis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Saudara pendengar, inilah Tersurup dalam Lumpur Cinta, episode 6. Dokter Ananta ingat masa kecilnya ketika menitip jual kue di kantin sekolah. Dia dibela dan dilindungi Salman, murid SMA, dari gangguan teman-temannya. Pada saat itu timbul perasaan aneh di hatinya, seperti yang dirasakannya terhadap Permadi. Dan sekarang, Permadi makin dekat saja padanya. Ia mengurus rumah tangga Dokter Ananta dan mengantarnya ke tempat pasien yang sulit dicapai. Seperti malam ini, di mana Dokter Ananta harus menolong seorang wanita yang mendapat kesulitan waktu mau melahirkan. Sabar. Pak, hari mau melahirkan. Walah, salah cepet tuh. Sabar. Umur berapa istri saudara? 43 tahun, Dok. Anak keberapa, Pak? Ya, berapa itu ya? 13. 13. Iya. Masih ingin punya anak lagi? Ya, anak saya yang hidup cuma 2, Dok. Iya. Silakan masuk dulu, Dok. Itu Dok. Maaf ya, bapak-bapak dan ibu. Sabar. Nyebut. Maaf ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan tunggu di luar saja. Iya Pak, pengap di sini Pak. Kasihan yang sakit Pak. Silakan tunggu di luar saja Pak ya. Mari Bu. Pak Tarno, Ya Dok. ada lampu yang lebih terang? Kita harus melakukan porsipal ekstraksi. Coba Dok. Oh ya. Pak, Iya. tolong pinjam lampu lagi. Oh iya, baik. Pak, ibu ini sudah terlalu lemah. Tidak kuat mengejan. Harus dibantu dengan alat. Iya Dok. Ini Dok, begini Dok, cukup ya? Cukup. Terus datang. Kebanyakan ini Pak. Iya. Kebanyakan. Sudah cukup. Waduh, berapa puluh ini? Nah, sekarang maaf ya Pak ya. Biar bapak-bapak dan ibu-ibu keluar lagi. Ya, sisanya taruh di luar Tenang saja. dulu, ya.
Tenang, Bu. Tenang. Aduh, malah jadi kepanasan ini, Pak. Siap alat-alatnya, Pak? Ya, siap dokter. Nah, mari kita mulai. Tahankan ya, Bu, ya. Iya. Terus, Bu. Iya. Ayo, Bu. Kasihan anaknya, kan? Ayo, terus, Bu. Iya. Terus. Terus, Bu. Iya. Terus. Ketika Dokter Ananta berhasil menarik keluar bayi seberat 3 kilo lebih itu, dia sudah kehilangan hampir separuh tenaganya. Tetapi karena mendapat sambutan yang penuh rasa terima kasih, bukan hanya dari orang tua bayi itu saja, melainkan dari seluruh penduduk kampung, Dokter Ananta seperti memperoleh kembali semangatnya. Raksa Art Production. Suatu hari saya akan kembali kemari. Akan saya ajarkan mereka hidup yang sehat. Iya dokter. Lihat saja rumah pasien tadi. Tanpa jendela, tanpa ventilasi yang cukup, ruangannya sempit, dan dihuni berdesak-desakan oleh seluruh keluarga. Sumurnya juga dipakai bersama-sama oleh beberapa belas keluarga dokter. Tak ada jamban pribadi. Betul dokter, lingkungannya tidak memenuhi syarat kesehatan. Itulah, semuanya sangat menunjang ketidaksehatan para penghuninya. Besok pasti lebih banyak lagi yang minta pertolongan di puskesmas kita dokter. Masa? Iya, kabar kedatangan dokter malam ini juga sudah merata ke seluruh kampung. Mudah-mudahan saja tidak tiap malam ada panggilan seperti ini. Capek, Dok? Sedikit. Mau istirahat dulu? Di sini? Ya. Lebih baik jangan. Takut? Bukan cuma takut. Dingin. Sudah kepingin tidur pula. Mengantuk. Perjalanan masih jauh, dokter. Kalau begitu pelan-pelan saja. Saya panggil Pak Tarno, dokter. Jalannya terlalu cepat. Biar saja. Ular. Mana ularnya? Sudah kabur, dokter? Dokter tidak apa-apa? Tidak, cuma kaget. Tiba-tiba saja ular itu turun dari dahan melintang. Seperti hendak memagut. Nah, kita jalan lagi, dokter. Ayo. Ketika Dokter Ananta memaksakan kakinya yang masih lemas untuk melangkah, ujung sepatu larfnya tersangkut pada akar pohon. Sekejap dia kehilangan keseimbangan. Hampir terjerembab ke depan jika Permadi tidak buru-buru menangkapnya. Sesaat seakan-akan Dokter Ananta terbenam dalam rangkulan lengan Permadi. Dan sesaat wajah mereka berada dalam jarak begitu dekat, hampir bersentuhan. Lalu Permadi tersentak. Seperti terkejut, dia buru-buru melepaskan rangkulannya. Maaf. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang.
Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Tubuh Dokter Ananta begitu harum karena parfum. Memacu denyut jantung Permadi 2 kali lebih cepat dan membuat dia menjadi salah tingkah. Rasanya Permadi tidak ingin melepaskan lagi tangan Dokter Ananta. Hendak digenggamnya untuk selama-lamanya. Dan ketika tampaknya Dokter Ananta pun tidak berniat menarik tangannya, Permadi tidak jadi melepaskan genggamannya. Mereka saling berbimbingan tangan sampai ke depan rumah. Dan baru saling melepaskan ketika melihat Mantri Tarno sudah menunggu mereka di sana. Permisi dulu, dokter. Selamat malam. Selamat malam, Pak Tarno. Pak, Ya, saya antarkan Dokter Ananta dulu ya. Nanti saya menyusul. baik. Mana kuncinya, Dok? Ini? Silahkan, Dok. Ini kuncinya. Saya tinggal dulu, Dok. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Untuk pertama kalinya, Dokter Ananta tidak berani membalas tatapan mata pemuda itu. Takut Permadi dapat membaca galau yang bersorot di matanya. Kantuknya sudah lenyap sama sekali. Keletihan pun tak terasa lagi. Sambil berbaring di kursi malasnya, ingatannya melayang kembali pada peristiwa 12 tahun yang lalu. Dan dia merasa takut, amat takut. Hamil? Tidak keliru, Dok. Anak saya baru berumur 15 tahun. Baru lulus SMP. Hasil pemeriksaan urinnya positif, Bu. Ini menunjang pemeriksaan yang telah saya lakukan. Anak ibu hamil, kira-kira 8 minggu. Mengapa melakukan ini pada ibu, An? Apa yang harus ibu katakan pada ayahmu? Apa? Oh, kami begitu bangga padamu. Inikah yang kamu berikan pada orang tuamu sebagai balas budi? Ampuni Ananta, Bu. Ananta tidak tahu akan begini jadinya. Siapa yang melakukannya, An? Siapa yang berbuat begini padamu? Ibu. Katakan, siapa? Katakanlah, demi untuk kebaikan dirimu sendiri. Siapa? Siapa?
Tidak penting siapa pemuda itu. Siapapun lelaki itu, aku tidak rela menikahkan Ananta dengannya. Dia masih terlalu muda. Apa gunanya memaksakan perkawinan kalau anak kita terpaksa menderita seumur hidup? Dia belum cukup matang untuk menjadi seorang ibu, bahkan untuk menjadi seorang istri sekalipun. Tapi sudah ada seorang bayi dalam rahimnya, Pak. Biar. Apapun katamu, begitu bayi itu lahir, dia sudah menjadi seorang ibu. Dan seorang bayi harus mempunyai seorang ayah. Kalau tidak mau disebut anak haram, Pak. Ke Jakarta? Iya, Ada apa, Non? Gajimu belum sampai juga. tolong gantikan aku beberapa hari. Boleh saja, asal ada upahnya. Kadang-kadang aku heran, kamu ini dokter atau kuli? Loh, sudah minta tolong, berani menyamakan aku dengan kuli. Kan cuma kuli yang sedikit-sedikit minta upah. Sedikit katamu? Kamu suruh aku tinggal di pertapaanmu yang sepi itu untuk beberapa hari. Itu yang kau sebut sedikit? Bah, tidak gila saja sudah bagus. Percayalah, kamu tidak akan kesepian. Sekarang puskesmasku sudah lain daripada beberapa bulan yang lalu. Pasien datang hampir tiap menit. Termasuk tengah malam. Terima kasih, Non. Sudah kedengar usul Dokabo untuk menjadikanmu dokter teladan. Tapi aku masih waras. Aku tidak mau dipanggil pasien malam-malam hanya supaya mendapat gelar dokter teladan. Kalau sudah sampai ke perut harimau, dokter teladan dan daging kambing sama saja. Kamu benar-benar mengecewakan. Hipokrit. Aku manusia dan masih suka makan nasi. Lalu untuk apa kamu datang jauh-jauh ke sini? Jangan munafik. Aku orang jujur. Aku datang kemari supaya dapat meraih izin praktek. Apa artinya dokter kalau tidak boleh buka praktek? Lebih baik aku kursus menjahit. Lulus langsung bisa pasang papan tailor di depan rumah. Cuma itu? Ada satu lagi kalau kau mau tahu, Non. Supaya aku bisa mengambil spesialisasi kalau pulang nanti. Cuma itu? Punya usul yang lain? Di mana kamu taruh suara hatimu? Di laci. Dalam map ijazahku. Aku semakin yakin kamu keliru memilih jurusan. Tidak. Pilihanku sudah tepat. Production. Tunggu sampai aku jadi spesialis. Kalau uang dan gelar sudah menjadi sahabatku, jangankan pasien, perempuan pun akan bergiliran menunggu jadi istriku. Di antara mereka pasti tidak ada aku. Oh, jangan sesumbar dulu, Non. Sebentar lagi kamu akan berubah. Pengalaman akan mengajarkan padamu apa yang dapat dilakukan oleh uang. Kalau begitu kuucapkan selamat bermimpi dengan uangmu. Mudah-mudahan uang itu tidak akan pernah menggigitmu. Hei, Non. Jadi kamu pergi ke Jakarta? Masih perlu tanya? Siapa yang tadi minta digantikan? Kita berbeda pendapat, Risman. Aku tidak mau pasienku sudah lari semua kalau aku kembali nanti. Kamu kira aku Dokter Jekyll? Masa pasienmu lari semua melihatku? Karena kamu terlalu materialistis. Aku kan cuma bergurau. Aku kenal kamu, Risman. Aku melihat siapa kamu sebenarnya di balik guraumu. Lebih baik ku cari orang lain saja yang menyimpan suara hatinya sebagai dokter dalam dadanya sendiri, bukan dalam laci. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok,
Saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertussis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap, tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Untuk apa sebenarnya Dr. Ananta pergi ke Jakarta? Apakah ada kaitannya dengan hubungannya yang makin rapat dengan Permadi? Lalu, bagaimana pula perkembangan hubungan Dr. Ananta dengan Dr. Risman yang mulai tampak berbeda pendapat dan pandangan? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita nantikan lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris. Sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama.